Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ananda. Semoga Ananda sudah membaca ringkasan materi yang Ibu kirim. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tema 1, muatan bahasa Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah Ananda mengikuti pembelajaran ini, diharapkan dengan berdiskusi, Ananda dapat menyebut pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas bacaan secara percaya diri. Kemudian dapat memahami langkah menentukan kalimat utama dan kalimat pengembang dengan tepat. Lalu dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Dengan mendengarkan dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Kita lanjut. Sebelumnya, kita sudah pelajari tentang kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama. Nah, lalu di dalam paragraf, selain ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Dalam suatu paragraf tadi ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan oleh kalimat utama. Kalau kalimat utama tadi pokok pikiran atau ide pokok, maka dijelaskanlah oleh kalimat penjelas atau sering disebut dengan kalimat pendukung ya. Oke, kita lanjut. Nah, biar lebih paham, kita baca contoh paragraf berikut. Di sini kalimat yang warna pink ini adalah kalimat utama. Nih. Lalu berikutnya adalah kalimat penjelas. Oke. Bagaimana cara menentukan ide pokok suatu teks? Yang pertama kita lakukan adalah membaca terlebih dahulu secara keseluruhan. Ya. Lalu mencari kalimat utamanya. Di mana kalimat utamanya? Biasa di awal atau akhir paragraf. Lalu menentukan informasi dalam kalimat utama tadi. Jadi, di awal sudah kita pelajari bahwa di dalam ide pokok itu ada kata yang tidak penting. Nah, kita ambil saja intisarinya dari kata atau dari kalimat utama tadi. Itulah ide pokok. Kita lanjut. Mengembangkan ide pokok. Apa langkahnya? Nah, ditentukan dulu topik dari paragraf. Topik itu permasalahannya. Lalu menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Permasalahannya sudah, kita tentukanlah ide pokoknya. Lalu membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok. Ide pokok tadi kita buat kalimat. Kemudian kita kembangkanlah kalimat tadi. Lalu kita tulis beberapa kalimat informasi tambahan sebagai pendukung. Baru kita susun secara padu atau secara keseluruhan. Membuat teks berdasarkan ide pokok. Biar kita lebih memahami lebih lanjut, maka mari kita berlatih. Kita mencoba uji pemahaman tadi
dalam mengembangkan ide pokok dengan melakukan kegiatan keterampilan kerja produk di halaman 22. Silakan dibuka bu penanya. Sudah disiapkan? Maka akan terlihat seperti ini. Paragraf 1, pengertian dan ciri hewan mamalia. Nah, di situ Ibu ini ya, perhatikan ini sudah Ibu kembangkan. Kan dia pengertian dan ciri hewan mamalia, ide pokoknya. Maka Ibu kembangkanlah hewan mamalia ini, pengertian hewan mamalia. Lalu ciri-cirinya seperti ini. Paragraf kedua, jenis dan contoh hewan mamalia. Berarti kita akan membahas jenis sama contohnya. Ibu kembangkan, ini ada jenisnya. Kemudian ini contoh-contohnya. Alat gerak pada hewan mamalia. Dia mau menjelaskan tentang alat gerak. Maka Ibu membuat kalimat yang menjelaskan tentang alat-alat gerak pada hewan mamalia. Ini adalah contoh yang harus Ananda perhatikan dengan baik. Cara mengembangkan paragraf dari kalimat utama atau ide pokok. Oke. Lanjut, bagaimana mengidentifikasinya? Untuk memudahkan kita mengidentifikasi ide pokok, dapat juga Ananda membuat tabel. Ya. Nah, ide pokok itu tadi inti permasalahan dari teks atau dari bacaan. Sebuah teks biasa terdiri dari beberapa paragraf. Oke, kita lanjut. Nah, di sini menentukan ide pokok dalam teks lisan. Lisan itu berarti teksnya dibacakan, kita mendengarkan. Cara menentukannya tentu kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu kita catat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan. Baru kita tentukan topik serta kalimat utama. Jadi, dari permasalahan tadi kita tentukan, wah dia ini bahas masalah apa ya? Misal seperti tadi yang contoh tadi, dia membahas tentang pengertian dan contoh hewan mamalia ini. Maka kalimat utamanya pengertian dan contoh hewan mamalia atau ide pokoknya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan disebut juga teks lisan ya. Oke. Dengan cara apa langkahnya? Mendengarkan teks sama dia secara keseluruhan, mencatat informasi juga, menentukan topik percakapan, menentukan kalimat utama, menentukan ide pokok tadi. Oke, sama. Maka, nah, langkahnya dapat kita ringkas lagi dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Catat permasalahannya nih, kemudian tentukan kalimat utama yang didengarkan. Bisa dipahami? Yang pertama, tentu kita dengarkan dulu dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Lalu kita catat permasalahan atau peristiwa yang dibahas atau topik masalahnya. Lalu dari topik tadi akan ketemulah kalimat utama. Oke, bisa dipahami ya. Nah, baik. Kalau sudah, kita lanjut mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ini juga seperti tadi sama. Kita lanjut menceritakan kembali. Kalau menceritakan kembali berarti setelah kita dengar atau setelah kita baca, kita susunlah kalimat utamanya, kemudian kita ceritakan. Nah, ini caranya apa langkahnya? Catat informasi pentingnya. Kemudian kita buat ide pokok yang didengarkan tadi. Buat kalimat utama yang berisi ide pokok tadi. Buat beberapa kalimat informasinya.
Perhatikan ejaan. Nah, ini ya bahasa Indonesia itu ejaannya, pemilihan katanya harus diperhatikan. Baru susun kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut atau runtut atau runut ya. Itu namanya kita menceritakan kembali. Oke. Menentukan ide pokok dalam teks. Nah, ide pokok diulang lagi nih adalah intisari dari permasalahan. Jadi diingat, intisari dari permasalahan dalam teks atau bacaan disebut ide pokok. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam teks, kita akan lebih mudah mengetahui masalah utamanya. Baik, menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, sekarang berdasarkan gambar. Kita lihat gambar. Nah, dapat menentukan pokok dari gambar. Cara menentukan ide pokok dari gambar, perhatikan tentu gambarnya. Lihat situasi dalam gambar. Situasi itu keadaan ya, kondisi di gambar itu. Kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Ya. Apa sih, Bu, objek itu? Ibu contohkan begini. Ada sebuah gambar pemandangan. Nah, objeknya itu apa biasanya kalau pemandangan? Pohon, ya. Ada gunung, ada lautan, ada sungai. Nah, itu objek. Benda-bendanya itu ya, barang-barang yang ada atau benda-benda yang terdapat di gambar itu. Oke. Kita ke menulis ide pokok. Kita ingat kembali cara menentukannya, yaitu temukan di awal, tengah, akhir, atau justru keduanya. Ide pokok itu bisa kita temukan. Kalau kalimat utama kan biasanya di awal atau akhir. Tapi ide pokok dapat kita temukan awal, tengah, akhir, atau keduanya. Awal dan akhir. Oke? Menulis ide pokok, nah kita berlatih dengan diagram pohon. Jadi ide pokok dapat kita sajikan selain dengan tabel, bisa dengan diagram pohon. Mari kita berlatih, buka bupenanya. Halaman 63. Nih, permainan boy-boyan. Dibaca teksnya. Sudah? Ide pokok pada paragraf 1. Di sana menjelaskan tentang apa? Ini tentang salah satu permainan tradisional yang ada di Pulau Jawa. Berarti kita tentuin dulu judulnya. Permainan boy-boyan tadi ya. Ide pokok nomor paragraf 1. Nih, salah satu permainan tradisional yang berasal dari Jawa. Paragraf kedua, nih, ingat nak ya, penulisan paragraf itu ada menjorok ke dalam. Nih, makanya disebut paragraf nih. Ada penjoroknya ya. Jadi kalau Anda membuat paragraf itu seperti ini. Untuk memainkan ini, berarti cara. Karena di sini untuk memainkan permainan boy-boyan, dibentuk kelompok. Berarti dia menjelaskan cara permainan nih. Cara memainkan permainan boy-boyan, ide pokoknya. Yang ketiga, kelompok yang bertugas. Nah, ini masih cara juga, tapi dia menjelaskan kelompok, kerjasama dalam kelompok. Nah, yang keempat, permainan salah satu yang dipilih karena memiliki nilai positif. Berarti apa? Itu tentang manfaat. Nah, begitu cara menentukan ide pokok. Nanti kan penugasannya juga seperti ini. Ya. Membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Ini dari ide pokok tadi dikembangkan ke cerita pendek. Jadi kita menentukan topik dulu, menentukan ide pokoknya, kalimat utamanya, baru membuat informasi tambahan sebagai kalimat pengembang, merangkai kalimat, baru memperhatikan ejaan yang kita pilih.
Untuk penugasan, kerjasama dengan orang tua jangan lupa. Bersama orang tuanya di rumah. Ya. Buka halaman 43. Ayo berlatih. Ibu akan bacakan teksnya otot-otot pada tubuh manusia. Nanti tentukan ide pokoknya. Cara menentukannya bagaimana? Seperti yang dicontohkan ibu tadi, yang permainan boy-boyan tadi. Oke, bisa dipahami? Langkahnya, dengarkan dengan seksama. Tulis atau catat informasi penting atau topik permasalahan yang dibacakan oleh ibu dalam teks ini. Oke. Baik. Dari penjelasan hari ini semoga dapat dipahami. Silahkan dibuka kembali, disimak, dibuka juga ringkasan yang sudah ibu kirim biar bisa dibaca terus-menerus. Kemudian diulang video ini agar lebih dipahami, didampingi dengan orang tuanya. Semoga atas usaha Ananda diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat tentunya. Barakallahu fiik. Nah, belajar itu ingat adalah ibadah, maka kita harus perlu sabar, ikhlas, ya, berserah diri pada Allah karena segala sesuatu sudah Allah kehendaki. Tetap semangat dan bersyukur. Ingat, jaga kesehatannya ya nak. Stay at home. Laksanakan protokol COVID dengan baik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.